Shalom mempelai Kristus, kami mengucapkan selamat datang di ibadah raya hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Kiranya berkat Tuhan senantiasa beserta kita dan keluarga. Beberapa informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Mempelai Kristus, Radio Elisa FM akan mengadakan webinar dengan tema peran orang tua dalam implementasi Merdeka Belajar Daring. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Radio Elisa FM dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang akan diadakan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 6 sore bersama Ibu Yuni Ambarwati SH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Bapak Jose Marwoto selaku Direktur Hotline Network. Webinar ini menggunakan aplikasi Zoom dengan ID 492-5431-528 dan passcode Elisa 105. Anda juga bisa menyimak acara ini di Radio Elisa 103.9 FM. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Saudari Ani di 0888 0650 3698 atau Saudari Debbie di 0856 9722 2222. Mempelai Kristus, kelas SOM online hadir kembali. Kali ini bersama Bapak Pendeta Bambang Hengki yang akan mengupas tuntas mengenai leadership update. Kelas ini akan diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi nomor 0856 9722 2222 dan dapatkan e-sertifikat setelah mengikuti acara ini. Informasi selanjutnya, ibadah offline atau ibadah raya yang dilangsungkan di gereja dan dihadiri jemaat akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 di jam 9 pagi dan 6 sore dengan kapasitas maksimal 200 jemaat dalam rentang usia 12-70 tahun. Untuk bisa menghadiri ibadah ini, daftarkan diri Anda di ibadah.betanisalatiga.net. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ibadah ini adalah tetap mengikuti protokol kesehatan, wajib memakai face shield dan masker, wajib memakai baju lengan panjang, dan siapkan KTP pada saat hadir dan tunjukkan ke usher. Bagi jemaat yang kesulitan bisa menghubungi WhatsApp Gereja Betani di nomor 0856 9722 2222 dan kami akan memandu Anda untuk bisa mendaftarkan diri. Demikian Betani News hari ini, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati. Sebelumnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, masker kita tetap pakai supaya lebih aman bagi semuanya dan dengan penggunaan yang tepat gitu ya. Dan kalaupun saudara nanti agak ngap sedikit, ambil nafas sebentar dan tutup kembali saudara ya. Tapi ini untuk menjagai kita semua, amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Oke saudara, tidak usah salaman, lambaikan tangan aja kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan hanya kepada saya, tetapi pada kiri kanan saudara, sudah lama gak ketemu ya. Haleluya. Apapun keadaan kita, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita senantiasa mengucap syukur, amin. Itulah cara anak-anak Tuhan menjalani kehidupan, ucapan syukur. Karena hidup kita sudah dimiliki Allah sepenuhnya. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami haus akan pribadi-Mu, rindu akan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya. Silakan Tuhan bekerja atas hidup kami. Tuhan membawa hidup kami ke dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang mengasihi kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Dan yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini takkan berhenti untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kau layak dipuji Tuhan, Kau juga layak disembah Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Itu sebuah komitmen kami semuanya Tuhan. Hidup yang Kau berikan ini, hidup yang telah Kau tebus ini, hanya untuk Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan hidup kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan, saudara tidak perlu melihat hal-hal yang terlalu besar, yang spektakuler, yang ajaib, mukjizat-mukjizat atau apapun. Saudara cukup melihat kehidupan saudara. Itu bukti kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu alasan untuk tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saat kita menyerahkan hidup di tangan Tuhan, kebesaran-kebesaran Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Yang setuju mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari mengucap syukur dengan menyembah. Sungguh indah menjadi milik-Mu.
siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengindahkan kami. Kiaralah Bapa. Kiaralah kami jadi biji matamu, sungguh berharga bagimu. Bukti kasih, bukti cintamu ada dalam kami. Sekali lagi mari di hadapan Tuhan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Karena hidup kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami berdiri di hadapan-Mu, menyatakan kepada-Mu dan kepada sesama, kamilah bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Hidupku menggenapi firman-Mu, benar Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Bersama di dalamku Tuhan selamanya, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya tepuk tangan saudara-saudari beri buat Tuhan kita. Haleluya. bukti kebesaran-Mu. Sungguh besar. How great is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. And all will see. How great, how great.
kami dengan penuh sukacita dan kebanggaan boleh menaikkan kebesaran Tuhan. Melalui setiap keberadaan hidup kami percaya Tuhan, Kau yang besar dinyatakan atas setiap kami semua. Sehingga rancangan-Mu yang besar itu akan dilihat oleh semua orang. Betapa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Yang menyertai kami dan menuntun kami lebih lagi. Berbicara sore hari ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, bahkan kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap berkata. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Semua sehat? Semua bahagia? Semua diberkati Tuhan. Amin. Baik. Hari ini saya akan sampaikan mengenai tetap tema besarnya adalah penyerahan hak di masa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Topik hari ini adalah melayani atau menjadi pelayan atau melayani Tuhan dengan maksimal. Ya, bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang maksimal? Filipi 3 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara. Jadi ini prestasi sekaligus prestis yang dibangun oleh Saulus waktu itu, namanya masih dengan begitu konsisten, saudara. Dengan begitu sepenuh hati. Ya. Jadi jangan diragukan lagi soal keyahudian, soal kefarisian, soal penganiaya jemaat, saudara. Ya. Paulus atau Saulus punya prestasi dan prestis yang luar biasa, tidak tertandingkan. Ya. Jadi saudara, prestasi-prestasi yang seperti ini, apakah itu menjadi sesuatu yang menjadi tolok ukur seorang hamba Tuhan berhasil maksimal dalam hidupnya? Ternyata tidak. Ternyata tidak, saudara. Ternyata Paulus kemudian mengakui bahwa itu ternyata bukan yang terbaik. Bahkan dikatakan itu rugi aku. Dan bahkan dalam segala halnya aku rugi melakukan itu semua tadi. Memiliki prestasi, prestis yang luar biasa seperti itu. Setelah dia mengenal siapa Yesus, saudara. Jadi Yesus harus jadi tolok ukur, saudara. Apa yang kita lakukan, saudara, hari ini atau kapanpun. Benarkah Yesus jadi pusat dari hidup kita? Atau kita sedang asik dengan membangun prestasi, membangun prestis hidup kita masing-masing. Menurut orang di sana. Oh, kalau orang berhasil itu begini. Dan kita ngejar itu habis-habisan, saudara. Supaya apa? Supaya kami diakui sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi yang hebat, yang luar biasa. Dan kita terlalu banyak melihat akhirnya itu semua ternyata sia-sia, saudara. Nah saudara, langkah apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan yang maksimal. Bukan hanya di awal-awal atau di pertengahan pekerjaan atau pelayanan, tapi sampai akhir hidup kita. Nah yang pertama saudara, kita belajar dari kitab Filipi tadi. Ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu. Jadi nggak ada yang baik. Nggak ada yang merupakan keuntungan. Yang dulu dipikir keuntungan, semuanya itu ternyata kerugian, kata Paulus, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukan cuma rugi, bukan cuma beberapa yang rugi, tapi semuanya yang dia dapatkan prestasi-prestasi yang sebelumnya begitu luar biasa yang
pada zaman itu sangat dihargai luar biasa. Sangat diingini oleh banyak orang, saudara. Tapi oleh Paulus akhirnya dibilang itu semuanya sampah. Saudara. Beranikah kita mengatakan bahwa semua prestasi yang kita ambil kemarin-kemarin dulu-dulu. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, saudara. Beranikah kita ngomong itu semuanya sampah. Semuanya rugi. Sekarang aku mendapatkan satu pengharapan yang baru. Saudara, sebelum kita memiliki pengalaman atau penghayatan yang seperti dalam hidup kita, kita akan sulit menjadi hamba Tuhan yang maksimal. Kita akan sulit menjadi seorang orang yang setia melayani Tuhan, saudara. Ada kisah di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, saudara. Bagaimana Yesus sedang mengajarkan mengenai seperti apa kerajaan surga. Dikatakan kerajaan surga itu seperti seorang petani yang sedang menyangkul satu ladang. Kemudian dia temukan harta karun yang luar biasa di situ. Dan dia kemudian tutup lagi dan dia kembali jual semua harta bendanya. Dia beli ladang itu, saudara, supaya dapatkan harta karun itu. Dan dikatakan juga yang lain, seorang pedagang yang ingin membeli mutiara yang indah. Dia kemudian menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Nah seperti itu kira-kira, saudara. Ada satu perubahan cara berpikir, cara pandang, bahkan cara hidup, saudara. Yang sangat radikal. Yang perlu kita miliki. Contoh yang lain kita tahu Zakius, seorang kepala pemungut cukai. Kepala, bukan cuma pemungut cukai, tapi dia bosnya pemungut cukai. Dia begitu ingin ketemu Yesus. Dan satu kali dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dan setelah ketemu Yesus, apa yang terjadi? Dia katakan setengah dari hartaku, aku bagikan kepada orang lain. Seluruh kota tiba-tiba dapat bantuan tunai langsung, saudara. Dan kalau ada orang yang saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat, saudara. Itu percobaan dengan Tuhan. Saulus yang begitu luar biasa menjadi Paulus. Dia berubah secara radikal. Kekristenan sebelum mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara, kita masih akan mudah terombang-ambing dengan segala macam hal yang tidak berguna. Kita akan terseret, kita akan terhanyut dengan situasi dunia yang begitu mencekam dan begitu sangat menarik, saudara. Jadi itu yang pertama, saudara. Mari kita refleksikan diri kita. Masa pandemik ini apakah bisa membuat kita bisa lebih sungguh-sungguh lebih lagi dengan Tuhan? Atau kita malah hanyut, saudara, dengan dunia ini. Sama-sama dunia ke sana, kita ke sana. Atau kita punya satu penemuan. Justru melalui pandemik ini kita ketemukan satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang membuat saudaranya bergelora, terus ingin melayani. Ingin mengalami satu pembaruan dalam cara berpikir, cara berperilaku. Yang kedua, saudara, mengalami perkenanan Tuhan dalam kebenarannya. Mengalami favor, saudara. Perkenanan. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita boleh percaya sama Tuhan. Boleh, semua orang bilang aku percaya sama Tuhan. Tapi persoalannya apakah engkau dipercaya oleh Tuhan? Itu persoalan lain, saudara. Itu persoalan lain, beda sekali. Saudara kita bisa ngomong, aku percaya sama Tuhan. Imanku pada Tuhan, tapi persoalannya kita dipercaya sama Tuhan enggak. Paulus dipercaya oleh Tuhan, dikatakan oleh anugerah Allah berdasarkan kepercayaan, terima kebenaran. Saudara, ini artinya kita membaca Alkitab itu ya, rasanya ada sesuatu yang menggelora dalam hidup kita. Dibukakan begitu luar biasa di luar pemahaman kita. Kok bisa ayat ini ngomong seperti ini?
memberi satu inspirasi yang kuat sekali dalam hidup saudara, yang mengubah hidup saudara. Itu namanya favor, saudara. Baca Alkitab bukan sekedar pengetahuan yang mengisi otak kita yang kemudian menjadi sombong kita. Banyak hari-hari saya lihat saudara di media sosial. Teolog-teolog berdebat luar biasa. Pinter-pinteran. Bahkan menyatakan sesat-sesatan saudara. Saya bilang itu bukan favor itu. Itu knowledge. Pinter-pinteran. Tapi kalau favor saudara, lain. Tidak untuk diperdebatkan. Tapi untuk dipertontonkan, didemonstrasikan. Ya, hikmat ataupun kebenaran itu menjadi sesuatu yang hidup. Yang bisa dirasakan oleh banyak orang tanpa kita ngomong saudara. Yeremia 1 ayat 9-10 saudara. Menunjukkan bagaimana favor Allah kepada Yeremia. Yeremia muda pada saat ketemu dengan Tuhan bilang, Tuhan aku nggak bisa, aku masih muda, aku nggak pandai ngomong. Tuhan bilang, aku sekarang menyentuh bibirmu. Dan mulai saat ini, perkataanmu itu menjadi perkataanku. Itu mana ada saudara. Mulut manusia dipakai untuk menjadi mulutnya Tuhan. Itu favor. Apa yang dikatakan Yeremia itu sama dengan yang dikatakan Tuhan. Ya cuman hari-hari ini jangan mengklaim gitu. Saya juga Pak, apa yang saya ngomongkan dari Tuhan Pak. Ya jangan terburu-buru saudara. Ya, hari-hari ini kita banyak sedang kehilangan. Orang pendeta siapapun orang tokoh ngomong asal jeplak saudara. Asbun. Tidak ada kuasanya. Ngomong asal ngomong saudara. Tidak jelas. Hari ini B, besok A, besok lagi C saudara. Dan banyak hal tidak ada dasar kebenarannya, tidak dipercaya. Saudara hari-hari kita perlu hamba-hamba Tuhan kepercayaan Tuhan. Bukannya hamba Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tapi apakah saudara dan saya bisa menjadi hamba Tuhan kepercayaan Tuhan? Nabi Samuel dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-35 dikatakan. Aku sudah mendiskualifikasi Imam Eli. Dan aku akan ganti dengan seorang nabi atau imam kepercayaanku. Yang mengenal hatiku. Yang tahu persis perasaanku dan kehendakku. Yaitu Nabi Samuel. Imam kepercayaan. Bisakah saudara dan saya menjadi orang-orang kepercayaan dalam kebenaran? Memegang kebenaran. Dan mengerjakan kebenaran sebagai satu bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Atau kita pakai ayat firman Tuhan untuk berperang satu dengan yang lain. Untuk kita pakai merendahkan yang lain. Untuk mengalahkan yang lain. Menjatuhkan yang lain. Mempermalukan yang lain. Saudara. Mari kita cek refleksi diri kita lagi. Sudahkah kita ada di bagian itu? Mengalami satu favor melalui kebenaran firman Tuhan. Orang kalau dapat favor, saudara, perkenanan Tuhan, dia akan senang sekali mengerjakan firman Tuhan. Sekalipun rasanya itu nggak masuk akal. Rasanya itu bertentangan dengan nilai-nilai di sekitarmu, saudara. Rasanya itu bahkan bertentangan dengan apa yang kau yakini selama ini. Tapi kalau engkau dapat favor, saudara, kamu tahu bagaimana yang benar dan yang tidak benar. Dan kamu punya keberanian untuk melakukan itu. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ketiga saudara, mengalami persekutuan dalam penderitaan atau kematian dan sekaligus kebangkitan Kristus. Wah, ini konsep ini susah lagi saudara. Karena apa? Ini bisa soal penderitaan. Mana ada orang kita mau menderita saudara. Termasuk orang Kristen sekarang akhir zaman ini pinginnya semua serba indah, serba gampang, serba luar biasa. Hedonisme begitu luar biasa di tengah-tengah kalangan orang Kristen. Ukurannya hanya materi. Dan kita sudah banyak mengalami kesalahan dalam hal ini. Penderitaan menjadi sesuatu yang sulit untuk diberitakan di gereja sekarang. Orang tidak terlalu suka. Pak, kami ini sudah banyak persoalan. Khotbah yang baik-baik sajalah.
Ya pendeta diatur seperti itu saudara. Khususnya di gereja-gereja itulah. Makanya saudara mulai siapkan telingamu baik-baik. Kalau saudara mau benar-benar ini kembali kepada new normal atau apa sih istilahnya sekarang. Pokoknya mau kebaktian lagi, siap-siap telinga ya. Jangan mau cari yang dengar-dengar yang enak-enak tok. Katakan amin. Kita sudah dilatih 4-5 bulan ini, persoalan banyak saudara. Ya, untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang tough, yang kuat. Justru kita perlu tuh makanan-makanan keras. Karena ternyata penina boboan, firman-firman yang menyenangkan saja. Akhirnya gagal semua, saudara. Sepertinya tidak berfungsi. Sepertinya tidak ada dampaknya. Coba hamba-hamba Tuhan yang ngomong, tidak usah takut sama COVID, kita hadapi COVID. Kita punya perlindungan Tuhan. Mati loh saudara. Mati enggak? Saudara, sekarang kita nggak boleh main pakai cara over spiritual atau presumption, iman yang berlebih-lebihan, saudara. Iman yang ngotot hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Iman itu bukan itu. Iman itu adalah mengerti kehendak Tuhan dengan pengertian yang jelas dan kemudian kita kerjakan dengan sepenuh hati, baik atau tidak baik untuk kamu. Itu iman. Bukan yang baik-baik untuk kita baru kita katakan, iman. Semua orang mau. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Rumahku berubah jadi rumah gedong. Bisnisku melimpah-limpah. Di mana? Ya semua orang mau. Tuhan bilang orang yang gak kenal Tuhan pun cari yang sama itu. Matius berapa? 6 ayat 30. Tapi carilah dulu apa? Kerajaan surga dan kebenarannya, maka akan semuanya akan ditambahkan. Tuhanmu tahu apa kebutuhanmu. Kalau hari ini kita masih bisa eksis, bisa hidup. Timbangan badan kita masih lumayan, gak terlalu turun. Itu sih bagus. Kita masih bisa makan 3 kali, masih bisa makan 2 kali. Ya, atau masih sehat, puji Tuhan. Makanya jaga baik-baik itu anugerah. Jangan disembarangkan saudara ya. Jangan disepelekan. Ibrani 12 ayat 2 saudara mengatakan, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus saudara. Yesus secara utuh, bukan Yesus yang berkelimpahan saja atau Yesus yang menderita saja. Saya juga tidak setuju saudara ngomongnya pokoknya teologi penderitaan. Orang Kristen itu pokoknya menderita. Enggak. Saya punya anak saudara. Saya orang berdosa ini loh, punya anak. Saya enggak pernah doakan anak saya supaya menderita. Betul-betul. Saya ingin anak saya sukses. Apalagi bapakku yang di surga yang punya segala-galanya. Yang hatinya tidak pernah berdosa, tidak menginginkan hal yang jahat terhadap anaknya. Dia pasti menyediakan yang terbaik bagi saya. Katakan amin. Bagi kita semua. Tapi mari saudara. Mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Hari-hari di gereja menawarkan Yesus yang lain, Yesus yang murahan saudara. Dikatakan Yesus yang memimpin dari iman kepada iman. Membawa kita kepada kesempurnaan iman. Saudara mengalami pandemik ini bertumbuh gak imanmu? Atau podowai? Saudara melihat pandemik ini menjadi suatu kesempatan akademik atau musibah atau anugerah saudara? Nah ini jawabannya ada di tangan saudara. Dikatakan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi kemarin saya sampaikan, atau yang hari ini ya. Yang hari saya sampaikan seorang yang punya pengalaman dengan Tuhan saudara. Dia harus siap untuk terima baik atau tidak baik. Suka, tidak suka. Ya, keadaan indah atau tidak indah. Sama seperti waktu kita ngomong sama calon istri kita waktu di mimbar. Aku terima kamu. Dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, sakit. Sedang dalam keadaan diberkati atau tidak diberkati, sama kita harus terima begitu. Jangan kita mau terima yang baik-baik tapi yang enggak baik kita enggak mau terima saudara. Jadi mengalami persekutuan dalam penderitaan maupun dalam kebangkitan Kristus. Oke, 1 poin lagi selesai. Yang keempat adalah mengalami
yang namanya saya sebut antusiasme pelayanan. Pelayanan tidak perlu dikomando oleh seorang, saudara. Tapi dari hatimu sendiri tergerak untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara. Saya memulai pelayanan ini saya ingat sekali. Bukan karena didorong-dorong orang. Tapi saya merasakan Tuhan itu begitu baik. Apa yang aku sudah lakukan buat dia belum ada. Dan aku ingin melakukan sesuatu. Itu enggak perlu dikomando, saudara. Enggak perlu dibuatkan program. Itu adalah kehidupan. Antusiasme pelayanan dan melangkah ke depan untuk tujuan memperoleh panggilan surgawi bersama dengan Kristus. Panggilan surgawi saya terjemahkan aja ya. Akhir hidup saudara dan saya. Hidup ini saudara ujungnya adalah kematian sana. Itu nggak bisa saudara pungkiri apapun juga alasannya, nggak bisa. Semua kita antre ke depan sana. Ke panggilan surgawi tadi. Ada dua konsep hari ini yang sedang banyak diviralkan yaitu finishing well and finishing strong. Saudara, pelayan maksimal, melayani Tuhan dengan maksimal, saudara melihat ujung hidupmu mau seperti apa. Mau finishing well dan finishing strong atau tidak. Atau ya terserah Tuhan lah gimana. Bukan, saudara. Kita yang menentukan. Ayat 12-14 saudara dibaca di rumah ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus sekarang punya tujuan yang jelas dalam mengiringi Yesus. Tidak kabur, tidak ikut-ikutan, tidak ya nantilah gampang. Tidak, sudah jelas clear sudah di depan. Bahkan dia sampaikan di 2 Timotius 4. Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dengan mencapai garis finish, dengan memelihara iman yang teguh. Dan tersedia bagiku mahkota kebenaran. Wah itu orang yang sudah jelas sudah hidupnya. Apakah dia sudah mati? Belum. Kita ini nulis gitu setelah kita mati saudara. Ditulis sama orang lain lagi. Halo? Itu yang nulis harusnya kita yang masih hidup. Makanya Paulus bilang hidupku Kristus, mati itu keuntungan saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali saudara. Kalau kita memahami ini. Finishing well. Contohnya ya Paulus sendiri atau Yesus saudara ya. Nanti saudara baca di rumah 1 Korintus 9 ayat 26-27. Bahkan dikatakan sebagai pelari aku tidak berlari sembarangan. Sebagai petinju aku tidak memukul sembarangan. Aku menguasai diriku sepenuhnya. Supaya pada saat aku mencapai garis akhir aku sendiri tidak ditolak. Hati-hati saudara, ada diskualifikasi. Saudara bisa menyelesaikan pertandingan, yes. Bahkan mungkin saudara bisa juara nomor 1. Tapi ada diskualifikasi. Matius 7 ayat 21-22. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan pekerjaan yang besar-besar. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan bernubuat demi namaku. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Itu diskualifikasi. Finishing strong. Seperti Daud. Dan Yesus juga tentu ya. 1 Tawarik 29-28. Ini saudara catat aja di rumah ya. Baca di rumah. Kisah 13-22 dan 36. Menunjukkan bagaimana Daud sebagai seorang raja. Dia sudah mencapai bagian hidup yang terbaik. Alkitab mencatatnya bahwa dia mati di usia yang full age. Umur yang penuh, umur yang lanjut. Dan penuh kemuliaan dan kekayaan. Strong finish. Dia mati bukan sebagai orang yang miskin saudara. Bukan orang yang miskin dalam artian hikmat dan semuanya. Penuh kemuliaan, penuh kekayaan. Lanjut usianya, artinya di usia tuanya pun dia masih memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa. Dan yang lebih dahsyat kisah para rasul 13. 22 dikatakan, aku telah menemukan Daud orang yang berkenan kepadaku. Yang mengerjakan dan melakukan kehendakku pada zamannya. Nah sekarang kita di zaman pandemik ini, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Mengenapkan kehendak Tuhan? Kok kita belum? Mulai tentu dari hari-hari ini, bukan nanti nunggu setelah kita mau mati, saudara, baru kita mau ngerjain kehendak Tuhan. No.
Mulai dari hal kecil di rumahmu, di gereja, di masyarakat, dimanapun kamu berada. Jangan kita main-main lagi, saudara. Hidup kita sangat berharga. Jadi mari 4 hal ini biarlah boleh memperlengkapi kita kalau kita mau serius menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang maksimal. Dan saya percaya Tuhan akan terus bangkitkan orang-orang ini di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa itu adalah saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Yuk siapkan diri saudara. Ya, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Saudara, apapun situasimu jangan terlena dengan segala masa persoalan apapun. Justru persoalan ini menjadi suatu tempat belajar kita yang paling baik. Untuk kita semakin dewasa. Minggu lalu minggu ini saya sampaikan mengenai menjadi Kristen yang dewasa. Ya. Hari ini kita bicara mengenai pelayan yang maksimal. Saya berdoa siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini atau khotbah ini, saya mulai tergerak untuk mulai mengambil bagian dan menetapkan diri. Seperti Paulus menjadi pelayan Tuhan yang maksimal. Menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipakai sampai akhir hidupnya. Jangan sampai hanya hebat di awal, di tengah, tapi kita mengakhirinya dengan hal yang keliru. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, ini menjadi bagian yang boleh kita alami siapapun kita. Bahkan sampai ke anak-anak cucu kita. Koralabashikara. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saya bagi sendiri. Mari buat doa-doa pribadi saudara. Katakan satu komitmen pribadimu hari ini, malam ini, dan seterusnya. Kami gak mau main-main lagi dengan anugerah Tuhan yang sudah begitu sempurna dalam hidup kita. Hidupmu dan hidupmu milik Tuhan sepenuhnya, saudara. Karena Dia yang bayar lunas setiap hutang dosamu dengan darahnya yang mahal. Terima kasih. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat suaramu. Tuhan, hidup kami hanya mengenapi firman-Mu. Firman kebenaran itu menjadi sesuatu yang Kau percayakan dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi imam-imam kepercayaan-Mu, Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kepercayaan-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku.
pekerjaan kehendaknya dalam hatimu, dalam hidupmu. Ya, Dia ada di dalammu, bersamamu. Dia tak pernah tinggalkan hidupmu, selalu ada di setiap jalan hidupmu. Inaralah masyadaramu, iralah masyekiralamu. Tuhan, aku berdoa buat setiap umatmu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah dimanapun mereka berada, Saudara. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah rancanganmu digenapkan hari demi hari atas hidup mereka. Apapun yang menjadi rencanamu, tidak ada satupun yang luput Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sederhana sampai yang lebih dahsyat lagi, terjadi Tuhan. Terjadi karena Engkau sudah berfirman, Engkau sanggup menggenapkan janjimu. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga kami datang beribadah kepada Tuhan bukan lagi dengan cara-cara yang lama, tapi hati kami benar-benar cinta kepada Tuhan. Hati-hati kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Hati kami sungguh ingin melakukan setiap apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Biar mata kami terus tertuju pada Yesus yang tersalibkan itu bagi kami. Karena salib-Mu itulah hikmat dan sekaligus kekuatan kami untuk melangkah. Ampuni kami kalau selama ini banyak hal yang kami abaikan, yang kami sepelekan, bahkan yang kami langgar dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami tahu kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk mengangkat kami kembali dalam kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari angkat kami Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Berkati setiap rumah tangga kami, hidup kami, pekerjaan kami Tuhan. Segala yang kami buat, bila itu menjadi satu bukti kebesaran Tuhan, bukti penyataan Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi terus setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami juga mau bawa persembahan kami nanti pada saat pulang dan juga pada waktu-waktu yang akan datang melalui transfer dan semuanya, Tuhan Kau memberkati setiap mereka. Sudah bermurah di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka tahu Tuhan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka taburkan, mereka sungguh karena menghormati Engkau, bukan karena sekedar program gereja atau apa saja, bukan karena manusia juga. Tapi mereka tahu hati Tuhan. Kurabashikaramatagaramu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum pulang kita sembah lagi. Oh, mengucap syukur pada Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara. Engkau yang terus berbicara Tuhan. Urapi umat-Mu, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Dia Raja, Dia Tuhan kami. Bagi yang mulia ku angkat tanganku,
ku puja, kau ku sembah Tuhan. Ya, ku sembah. Haleluya. Mari kita angkat suara, angkat hatimu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak terima hormat, pujian dan kuasa. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku cinta, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Dan sungguh Engkau yang layak disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa seperti Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami sama-sama, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka tangan saudara, terimalah berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna. Berkat yang turun daripada sorga bagimu dan bagi seluruh keluargamu, bagi seluruh pekerjaanmu. Tuhan memampukan engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan yang besar tinggal dalam hidupmu. Berkat yang besar turun atas hidupmu. Sehingga apapun yang kau buat, Tuhan jadikan kau berhasil. Biarlah rumah tanggamu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang tuamu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati. Dan biarlah segala yang terbaik Tuhan sediakan bagimu dan bagi seluruh masa depanmu sampai kepada keturunan-keturunanmu tidak akan pernah berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.